Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah lain Rumel Sisyphus Abbas mengikuti tes DNA Sini Aniel Puesa. Ini akan saya angkat ya, tulisan Om Sini beberapa hari yang lalu. Dan ini juga ada tanggapan langsung dari Om Sini El Puesa terhadap postingan Gus Rumel Abbas. Jadi Gus Rumel Abbas ini memposting sebuah buku yang berjudul teman-teman bisa baca langsung itu. Kemudian Om Sini di sini memberikan tanggapan ya. Sebelum nanti kita ke Sisyphus, kita mencari tahu dulu siapa yang dikatakan Om Sini dalam tulisan ini. Kesimpulannya, apa yang dicari-cari tidak ditemukan pada buku tersebut ya Mas. Sampai-sampai harus berpegang pada yang tidak ada lagi. Wah, ini sebuah satire ya, satire yang mungkin mendekati sarkas, di mana Om Sini El Puesa di sini seperti merosting Gus Rumel Abbas, atau dalam bahasa keseharian kalau kita boleh istilahkan dengan bahasa kasar atau dengan bahasa sehari-hari dalam pergaulan itu ngeledek ya. Wujud konkret manusianya kan ada Mas. Klan keluarga Ba'alawi itu ribuan sampel worowiri di depan mata hampir di seluruh kota dan kampung di Pulau Jawa. Bukan barang bukti yang langka dan seakan-akan begitu sulit dicari dengan seekor semut di dalam hutan kabut. Suruh pada tes DNA aja lah. Terus bandingin, jejerin dengan pattern DNA sadah yang lain. Jangan seperti orang kufur data begitu Mas. Ini benar ngeledek ya. Soal M. Alito, dia juga mengambil kesimpulan seperti itu bukan sebab hanya mempertimbangkan kekosongan filologisnya, tetapi karena ada temuan-temuan tes DNA yang jadi pertimbangan. Polemik ini sudah cukup lama dan Mas Rumel tahu sendiri, Muhammad Ali di awal-awal justru yang menawarkan membuka opsi nasab jalur menantu. Misalnya, jangankan itu disambut baik oleh keluarga Ba'alawi, setidaknya bisa digunakan sebagai sekoci Titanic. Alih-alih opsi baik itu malah dianggap omong kosong. Padahal di Cirebon misalnya ada sekeluarga Habib jelas tetap akan tersambung nasab kepada Nabi Muhammad SAW dari jalur ibu, meski debat nasabnya masih berlangsung sampai sekarang kalau nggak salah. Sebab kakeknya menantu dari keluarga Susuhunan Sunan Gunung Jati ya. Om Sini juga mungkin barangkali tahu sedikit banyak tentang Sunan Gunung Jati karena beliau ada di Cirebon ya. Kemudian kita di sini melihat roastingan dari dari Om Sini El Puesa kepada Gus Rumel Abbas ya. Yaitu Gus Rumel dikatakan sebagai Sisyphus atau dianalogikan seperti Sisyphus itu adalah warisan mitologi Yunani, di mana Sisyphus dikutuk untuk mengemban batu dan setelah akan sampai di puncak, batu itu akan digulingkan kembali ke bawah dan Sisyphus akan balik lagi ke bawah membawa batu itu sampai naik, dan begitu terus batu akan dijatuhkan kembali. Seperti ini yang digambarkan oleh Om Sini terhadap Gus Rumel Abbas ya. Mungkin teman-teman sering menemukan dalam berbagai perdebatan seorang debater di satu sisi mengatakan A, tetapi di sisi tempat itu ya. Saya melihat itu ada di Gus Rumel Abbas ya. Mungkin saya yang salah, tapi teman-teman merasa begitu tidak? Yang ini tidak perlu saya baca lah, teman-teman baca sendiri saja. Tapi saya sudah insya Allah mengerti maksud Om Sini dalam paragraf pertama. Dalam konteks debat nasab, kita juga sudah sama-sama tahu bahwa Rumel Abbas atau Gus Rumel ya adalah salah satu pendukung dari ketersambungan nasab para Ba'alawi yang turut mengomentari persoalan DNA. Beberapa kali ia memosisikan diri sebagai seorang yang skeptis, bahkan terang-terangan menolak kemampuan dari pendekatan ini untuk membuktikan ketakvalidan suatu nasab jauh. Hal tersebut ia sampaikan baik dalam debat live dengan Dr. Sugeng atau dalam status Facebooknya. Hal menarik, tak sengaja saya temukan beberapa hari lalu dalam sebuah rekaman video yang juga masih hangat-hangat tai ayam ya, berjudul Debat Terbuka Pro Kontra seputar polemik Kitab Suci. Itu di kanal YouTube Kaifa Channel. Dalam rekaman tersebut tepatnya pada menit 12:12 sampai 13:20 Rumel Abbas mengatakan ini yang dikatakan Usumel ini. Yang mana tadi itu? Kenapa hal itu menjadi keyakinan saya? Ya karena alat bantu, maksudnya metodologi dan seterusnya. Manusia pasca industri mekanik kan kiap lengkap.
Kita dulu kan tidak bisa mendeteksi siapa anak siapa, mungkin dari periwayatan atau cerita orang ke orang ya. Tapi makin kesini kan kita bisa menemukan tes DNA, kita juga bisa menemukan ilmu pengetahuan filologi juga makin berkembang. Oleh karenanya membicarakan Al-Quran itu dari sudut pandang kesarjanaan Barat ya gitu ya, bakal terus berkembang dan tidak akan selesai. Jadi ini sebagai patokan. Jelas bukan apa yang dikatakan oleh Rumel Abbas. Jadi sebetulnya argumen Gus Rumel dalam kerangkanya ketika membicarakan itu, paragraf yang dikutip Om Sini ini sebetulnya mendukung DNA. Tapi kenapa Gus Rumel Abbas itu seolah-olah ini berlari dari DNA ketika bertemu dengan kasus Mbak Alwi gitu loh. Begitu ya. Bahwa sebenarnya yang mengakui kehebatan atau setidaknya adanya perkembangan yang positif dari pendekatan DNA terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Tidak seperti apa yang ini, saya ngerti maksud Om Sini arahnya kemana. Akan tetapi meski menarik, tetapi sebenarnya pernyataan itu tidak aneh karena dalam pandangan saya Rumel meski dengan posisinya membela ketersambungan nasab Habib Alwi, ia masih berjalan di atas jalur ilmu pengetahuan yang lempeng jika dibanding pembela nasab yang hanya model kuar-kuar, dan dengan sikap ilmiah yang lempeng tersebut membuat Rumel berusaha mencari data untuk mendukung rencana historiografinya. Meski saya yakin dengan kelempengannya itu, sekali lagi saya katakan ia diam-diam sebenarnya sudah tahu bahwa usahanya akan sia-sia. Seperti dalam tulisan berjudul Rumel Abbas Sisyphus yang pura-pura tidak putus asa, itu yang pernah saya angkat ya, tulisan Om Sini puasa terhadap Rumel Abbas. Pertanyaannya, apakah Rumel Abbas perlahan akan bergeser posisi dari pembela mati-matian ketersambungan nasab menjadi seorang peneliti sejarah yang skeptis? Mengingat dalam video di channel Kaifa di atas, ia justru begitu membela Munaim Siri yang memastikan diri sebagai seorang revisionis sebagai posisi keiman dalam kasus debat nasab. Jika teman-teman menanyakan pertanyaan tersebut pada saya, maka saya akan jawab itu sebenarnya pelan-pelan sekali sudah terjadi. Meski bisa saja ia kembali membekukan diri serta nekat mempertaruhkan karir ilmiahnya sebagai seorang pengkaji sejarah. Wah, ini sudah Om Sini sudah semacam mengutuk ya, artinya kalau Gus Rumel Abbas ini terus-menerus menjadi pembela mati-matian dalam tanda kutip, dia akan kehilangan karir ilmiahnya gitu. Karena Om Sini tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Rumel Abbas itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena memang data itu nggak ada gitu loh. Kenapa Om Sini yakin? Ini pandangan saya, analisis saya, karena Om Sini itu orang yang basisnya adalah orang sains. Maka ketika DNA mengatakan seperti ini, seperti yang dia utarakan oleh Pak Dr. Sugeng, Om Sini ini akan akan mengikuti itu ya, ya. Veritas lux non patent premium, kebenaran adalah cahaya dan ia tidak meminta investigantium ya. Kebenaran adalah cahaya dan ia tidak meminta hadiah apapun pada pencarinya kecuali sikap pasrah, sikap yang dalam Al-Quran disebut Islam. 3 Juli 2024. Kiranya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan yang saya katakan tadi, mohon dimaafkan. Silakan berikan kritik dan saran atau apapun di kolom komentar, tetapi dengan bahasa yang baik. Salam cinta damai untuk semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.